disilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama huwa ahluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutahhari asluhu wa nasluhu wal musaddaqi qawlu wa fi'luhu wa ala alihi wa ashabihi ajmain al-mutafaqqihin fid din amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Inayah. Mawi al mboten nggih? Al Inayah. Ingkang mugi-mugi tansah panjenengan rahmat sing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula dherekaken nampi syukur dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken dumateng kula panjenengan sami kathah kenikmatan, langkung-langkung kenikmatan iman. Wonten ing ingkang menika saderengipun pengaosan rutin mbok menika ingkang kaping pinten? Kaping 3 tiap Jumat Minggu Ahad Kliwon. Mugi-mugi mangke setiap minggu mugi-mugi. Sebab teng masjid-masjid sanes niku biasanya tiap minggu pagi. Ning menika tahap awal mbok menawi setiap Ahad Kliwon mboten menapa-menapa. Menika badhe wonten tambahan acara pengukuhan utawi pelantikan pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan periode 2022 2021 dumugi 2027. Terus menika ora ditelat. Mboten menapa-menapa. Mangke badhe dipun wasaken SK penetapan atau pengukuhan pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan. Monggo Pak Syahid pun waos rumiyin. Oh ya. Ya SK sekian menimbang dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Kusuman, surat keputusan nomor 089 keputusan 4.0D/2025 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan Cabang Pondok Kusuman masa jabatan 2022-2023. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Kusuman Kota Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Kusuman Kota Yogyakarta tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan Cabang Pondok Kusuman masa jabatan 2022-2027. 1. Menetapkan Saudara Hasan Basri SS sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan Cabang Pondok Kusuman masa jabatan 2022-2027. Kedua, menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan Cabang Pondok Kusuman masa jabatan 2022-2027. Pertama, Hasan Basri sebagai Ketua, Syahid Ali MPD sebagai Sekretaris, dan Widiat Moko MPD sebagai Bendahara. Ketiga, surat keputusan pimpinan Cabang Muhammadiyah Pondok Kusuman Kota Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan Cabang Pondok Kusuman yang baru. Ketiga, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi
dan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2025. Ketua DNS Haji Asrori MA, Bendahara Maulana Habibie ST. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang dipanggil mohon untuk maju ke depan. Bagi mawon Pak, ngaten. Pada hari ini atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Batu Kusuman, saya akan melantik saudara-saudara menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan periode 2022-2027. Harap saudara-saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara telah siap untuk dilantik menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan periode 2027? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyan wa rasulah. Saya berjanji bahwa saya sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan periode 2022-2027 akan senantiasa menjalankan seluruh amanat yang berkenaan dengan tugas-tugas sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan periode 2022-2027 sesuai dengan ketentuan kaidah dan peraturan yang berlaku di lingkungan persyarikatan. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah juga saya memohon pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nanti mohon kepada Mas Hasan, nanti membuat SK PRN di ranting, yang buat SK kelengkapan pimpinan ranting Muhammadiyah. Nanti tembusannya ke cabang dan PDM. Jadi nanti ada SK dari PRM yang membuat, nanti Mas Hasan tanda tangannya Mas Hasan dengan Mas Syahid, ya. Ada ketua, mungkin wakil ketua, sekretaris atau bendahara, wakil bendahara, dan majelis-majelis atau bagian dilengkapi nanti. Saya kira Mbok menika yang saged kula aturaken, matur nuwun sanget. Pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan sampun saged ngelola Masjid Inayah ingkang naziripun Muhammadiyah ingkang sakmenika sampun saged ngawontenaken pengaosan Ahad Kliwon. Mugi-mugi saged berlangsung terus lestari wonten ing sampun menawa. Mbok menika
Sakan menika kula nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun aturak mati. Tes. Pun aturaken agung panuwun pada Bapak Asrori selaku pimpinan cabang Muhammadiyah. Selanjutnya untuk acara berikutnya kepada Ustadz Ferry Septianto LCMH disilahkan. Monggo Ustadz, tafadhol Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo pada kesempatan kali ini kita kembali lagi memuji bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan tahmid, alhamdulillah. Semoga dengan kita mengucapkan tahmid tersebut kita menjadi salah satu hamba Allah yang ahli syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang tidak terhingga ya, tidak bisa kita hitung. Nikmat yang banyak sekali. Apalagi hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kita bangun pagi itu merupakan juga nikmat. Leres mboten Bu? Leres. Bisa sare pun juga merupakan nikmat. Ya, coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak mboten saged sare. Itu kalau tidak bisa tidur kan capek gitu. Maka monggo selalu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Tentunya bersyukur bukan hanya dengan lisan, tapi bersyukur juga dengan hati, Bu, Pak. Bersyukur dengan hati artinya kita meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan ya hanya dari Allah. Semua yang kita dapatkan berupa kesehatan, berupa harta, kesempatan dan nikmat yang lainnya, monggo kita yakini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi segala sesuatu berupa kenikmatan nggih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya tanpa terkecuali hingga akhir zaman nanti. Amin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tadi di awal sudah dimulai dengan seremonial pelantikan pimpinan ranting Muhammadiyah di Kepuh Iromejan. Leres nggih Bu Pak? Nggih. Perkenalkan kula ni saking nitian Bu. Jadi nitian Jogja paling selatan, ini Jogja paling utara nggih, alhamdulillah nggih saged menjalin ukhuwah nggih, silaturahim di Masjid Jami Al Inayah. Ini pertama kali niki. Alhamdulillah, tapi mboten keblasok kok, Bu. Alhamdulillah, semoga pimpinan ranting Muhammadiyah Kepuh Iromejan
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga amanah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada kesempatan kali ini beberapa menit ke depan insyaallah ingin belajar tentang surat yang sering Bapak Ibu baca ketika sholat. Napa niku Bu? Surat yang sering dibaca ketika sholat. Sanes kulhung ya Bu. Ya, jadi kita ingin membahas insyaallah tentang surat Al-Fatihah. Saking seringnya dalam sehari minimal Bapak Ibu membaca surat Al-Fatihah berapa kali nggih Bu? Minimal 17 kali nggih, 17 kali. 5 waktu subuh sampai isya 17 kali. Bosan mboten Bu kok dibaca cuma itu aja Pak? Mboten nggih. Inilah Bu Pak, salah satu mukjizatnya Al-Qur'an, diulang-ulang mboten membuat kita bosan. Coba Ibu Bapak semuanya ngulang-ulang ucapan kita sendiri. Dari pagi, siang, malam yang diucapkan cuma itu saja. Ini kenapa kok diulang-ulang niku terus napa nggih? Padahal kalau kita mengulang-ulang ayat Al-Qur'an, salah satunya suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, kita tidak akan pernah bosan. Imam Nawawi dalam salah satu bukunya mengatakan bahwasanya salah satu keindahan Al-Qur'an itu diulang-ulang tidak membuat kita bosan Bu. Wah, gak bosan itu. Itulah salah satu sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Monggo kita semuanya baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Kita juga berusaha untuk pelan-pelan mempelajari isi Al-Qur'an, terutama alhamdulillah di Masjid Jami Al Inayah ini setiap Ahad Kliwon diadakan misalnya ada kajian Ahad pagi. Ini merupakan salah satu bentuk kita ingin memperdalam Al-Qur'an, memperdalam Islam. Nah, kalau bukan karena pengajian, terus dari mana kita belajar Bu? Kalau kita belajar lewat YouTube dan sebagainya, mungkin itu ya salah satu wasilah sarana. Tapi ketika Bapak Ibu rawuh di masjid, apa pahalanya? Nabi SAW bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada sekelompok orang ngumpul Bu Pak. Ngumpulnya di mana? Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah. Pun diniku Pak Bu, rumahnya Allah. Masjid, salah satunya Masjid Jami Al Inayah. Yang mereka membuat kumpul datang ke masjid adalah karena mereka yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Mereka mengkaji Al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka datang untuk membaca Al-Qur'an. Mereka datang untuk mengkaji Al-Qur'an. Apa balasannya Bu Pak? Ada 4. Siapa yang datang ke masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, tempat yang paling dicintai Allah itu ternyata pun di Bu Pak. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah, ngapunten, sanes pasar, sanes mall Bu. Oh, ini kayaknya mau ke mall nanti. Sanes pundi mulai Bu? Pantai mulai pundi? Misalnya ke gunung dan seterusnya. Nah, itu memang tempat-tempat yang indah gitu ya, alam gitu. Tapi ternyata ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Maka siapa yang dimudahkan untuk datang ke masjid, insya Allah merupakan orang yang dicintai oleh Allah. Sebab masjid adalah tempat yang dicintai Allah. Maka orang-orang yang dibimbing dengan kelemahan kita Bu Pak. Kalau pernah Bu, nanti Bu ketemu sama seseorang bapak-bapak nih yang sudah sepuh Bu, sekitar berapa nih 80-an tahun. Kalau
tidak 8384. Tasih semangat Bu dari ngriyanipun dari daerah Karanganyar Bu. Karanganyar niku sak lere Karangkajen. Sanes Karanganyar riko. Karanganyar sak leripun Karangkajen. Itu ada yang sampai jalan kaki nih Bu. Yosonipun 83 atau 84. Jalan kaki sampai Wojo ke selatan Bu. Wojo, pundi Bu Wojo Bu, perapatan Wojo niku Bu. Ring road. Ring road niku Wojo ke selatan, berarti jalan Imogiri barat niku nggih, jalan Imogiri barat. Itu dari rumahnya sampai ke sana hanya untuk ngaji, jalan kaki. Bahkan pernah sampai ke beberapa tempat nggih melampah niku. Karena sudah napa nggih, sudah seneng remen untuk ngaji. Karena sudah remen untuk bisa kumpul kalih tiang-tiang soleh. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata masjid itu insya Allah merupakan tempat kumpulnya orang-orang yang berusaha untuk soleh, ibu-ibu solihah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, apa yang akan didapatkan Bu? Ada 4 keutamaannya. Nomor setunggal, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Napa nih Bu sakinah? Sakinah adalah rasa tenang. Sakinah adalah ketentraman. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah orang yang hidupnya akan diberikan sakinah, tenang Bu. Makanya kalau kita sedang nopo nggih, sedih, napa melih Bu? Susah, kita monggo bika Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kok masih susah juga, bismillah kita baca lagi. Karena Al-Quran itu obat. Al-Quran menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit kita. Salah satunya yang menjadi penyakit adalah karena kesedihan tadi. Karena kita mungkin mendapatkan masalah-masalah sehingga orang tidak tenang. Maka dengan kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan Al-Quran atau mengaji Al-Quran, insya Allah illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada kita rasa tenang. Ibu-ibu bapak semuanya, pasti kita semuanya ingin mendapatkan ketenangan. Tidak ada Bu cita-cita orang kok pengen apa? Susah, itu nggak ada. Kita semuanya pengen hidup, pasti ingin bahagia, kita ingin senang, itu pasti. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, berkumpul di salah satu rumah Allah, turun sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh kasih sayang, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor kali Bu. Yang pertama mendapatkan sakinah, ketenangan. Yang kedua mendapatkan rahmah. Napa niku rahmah? Rahmah adalah setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Sehat niku rahmat. Ampunan Allah niku rahmat. Kita bisa Bapak Ibu lenggah di masjid, itu juga merupakan rahmat dari Allah. Bapak Ibu bisa melihat matahari terbit dari timur niku nggih rahmat. Bayangkan kalau sudah tidak bisa kita melihat matahari lagi, berarti apa Bu, Pak? Ya, sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, keutamaan yang ketiga kita berkumpul ngaji. Kata Nabi SAW, malaikat itu akan mengerumuni. Malaikat datang Bu, Pak. Mereka akan menyaksikan. Sebab malaikat itu suka dengan tempat-tempat yang ada kebaikannya. Dalam sebuah athar, ada sebuah ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa tempat atau rumah yang sering dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan disenangi oleh apa Bu? Malaikat. Setan akan minggir.
Jadi kalau rumah tersebut, tempat tersebut terdengar lantunan ayat Al-Quran, meskipun 1 ayat, 2 ayat atau lebih, maka malaikat akan tahduruhul malaikah, malaikat akan senang di situ, akan hadir, dan setan akan minggir pergi, Bu. Sebaliknya, tempat yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka tempat tersebut menjadi tempat yang disenangi oleh setan. Setan remen di situ, Bu. Tapi malaikat akan pindah mencari tempat-tempat yang lain, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dikerumuni oleh malaikat yang membawa rahmat Allah. Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi mereka-mereka ini namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat-malaikatnya. Kalau kita sendiri Bapak Ibu rahimakumullah mungkin disebut namanya sama Pak Wali Kota, itu kan senang mboten, Bu? Disebut sama gubernur, presiden dan seterusnya. Bagaimana yang menyebut kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di nama Ibu nanti terkenal, tapi terkenalnya di mana, Bu? Di hadapan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah memuji-muji mereka-mereka yang berkenan untuk duduk, mereka-mereka yang berkenan untuk tilawah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fiman indah, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka monggo, ini adalah kesempatan yang bisa kita dapatkan hanya dengan kita bermajelis ilmu, datang ke pengausan. Insya Allah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membahas seperti yang tadi kami sampaikan, surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang terdiri dari berapa ayat, Bu? Pak? Terdiri dari 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan surat ini diturunkan pada periode Makkah, artinya diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka disebut sebagai, kalau Bapak Ibu nanti mersani di mushaf ini kan ada keterangan ini surat yang Makkiyah atau Madaniyah. Nah, surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang masuk dalam kategori kelompok Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Hijrah niku dari mana ke mana, Bu, Pak? Dari Mekah menuju Madinah. Nah, berarti surat Al-Fatihah ini turun sebelum Nabi sampai ke Madinah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingin tahu apa saja nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Orang Arab niku, Bu, Pak, kalau ada sesuatu memiliki banyak nama, maka itu menunjukkan kemuliaannya. Jadi kalau ada sesuatu namanya banyak, maka itu menunjukkan kemuliaan. Misalnya Al-Quran, hadirin. Al-Quran itu namanya bukan hanya Al-Quran, ada juga nama lainnya. Napa nggih Pak Bu nama lain Al-Quran? Ada Al-Kitab, ada Al-Furqan dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran karena memiliki banyak nama. Sebelum itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala ada berapa Asmaul Husna nggih Bu, Pak? Ada 99. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama yang biasa kita sebut sebagai Asmaul Husna. Banyak sekali. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama atau panggilan selain Muhammad, Ahmad. Napa meneh, Bu? Pak? Al-Amin, Al-Aqib, kemudian Khatamun Nabiyyin dan seterusnya. Ini adalah nama-nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kemuliaan beliau. Nah, Al-Fatihah ini memiliki banyak nama selain Al-Fatihah. Kenapa dinamakan sebagai Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Jadi kalau Bapak Ibu di Kak Mushaf yang pertama kali akan kebuka adalah surat Al-Fatihah. Kecuali kalau yang dibuka itu misalnya Ibu Bapak
buka mushafnya yang biasanya kan ada yang per juz nggih. Kalau yang per juz mungkin di situ Al-Fatihahnya di yang pertama. Tapi kalau kita membuka mushaf yang 30 juz, kita buka halaman atau yang pertama pasti adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Kemudian yang kedua, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama lain Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Itu artinya induk. Maknanya adalah isi Al-Quran itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya begini Bu, ada namanya ibu kota, gitu kan? Kan misalnya di Indonesia ada kota-kota, kota Jogja, kota dan sebagainya. Tapi nanti ada ibu kota negara Indonesia. Berarti di ibu kota tersebut semuanya terkumpul, ya. Semua miniatur orang Indonesia terkumpul di situ. Kalau Al-Quran yang secara khusus surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, maka seluruh isi Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah terdapat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti dari Al-Quran itu adalah satu, mengajak kita untuk beribadah kepada sinten Bu, Pak? Allah. Itu intinya di situ Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran itu intinya adalah mengajak kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lain. Mengajak kita hanya beriman, percaya kepada Allah yang memberi rizki kepada kita, yang memberi kesehatan kepada kita semuanya. Jadi itu surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yang ketiga, ibu bapak semuanya rahimakumullah, Al-Quran atau Al-Fatihah disebut juga dengan surat apa Bu? Surat salat. Surat apa? Surat salat. Surat salat. Jadi nama lain Al-Fatihah adalah surat salat. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina abdi niswain. Aku bagi salat artinya Al-Fatihah antara diriku, kata Allah, dengan hambaku menjadi dua bagian. Karena isi dalam Al-Fatihah itu ada dua. Yang pertama isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah permohonan kita. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian di situ ada doa kita kepada Allah. Apa doanya Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Makanya Al-Fatihah itu isinya dua. Yang pertama pujian kepada Allah, itu untuk Allah. Yang kedua adalah doa untuk kebaikan kita. Nah, karena sholat itu hadirin rahimakumullah, kalau kita sholat maka salah satu rukunnya adalah kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita semuanya sholat kok tidak membaca surat Al-Fatihah, misalnya sholat sendirian kalau nanti masbuk dan sebagainya itu kan ada hukum khususnya. Yang penting mendapatkan rukuknya. Tapi kalau kita sholat, misalnya kita sholat sendirian, kok tidak membaca surat Al-Fatihah, sah mboten sholatnya Bu? Mboten sholat, mboten sah. Walaupun sholatnya itu semalam dari ba'da isya sampai subuh, tapi mboten membaca Al-Fatihah mboten sah. Maka sholat itu yang itu merupakan rukun Islam yang sering kita lakukan. Rukun terbesarnya adalah Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang ketiga hadirin rahimakumullah, tadi yang pertama nama lainnya Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran atau Ummul Kitab, kemudian yang ketiga disebut sebagai surat salat. Maka nanti ibu bapak kalau misalnya ada entah ustadz atau penceramah yang lain sebagainya, itu mengajak ibu-ibu, monggo ibu-ibu, bapak-bapak kita membaca surat salat. Bukan berarti kemudian ibu-ibu terus berdiri salat, tapi maknanya surat salat adalah surat apa Bu, Pak? Surat Al-Fatihah. Yang keempat, surat Al-Fatihah juga disebut sebagai surat ruqyah.
Surat apa Bu, Pak? Surat Ruqyah. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi yang mengobati orang yang tersengat kalajengking. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh atas izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, barusan itu kami menyembuhkan seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kok kamu bisa tahu itu merupakan ruqyah? Nah, itu dari situ Nabi memberi nama surat Al-Fatihah dengan surat ruqyah. Jadi kita ini hadirin rahimakumullah, kalau kita sakit, kita juga misalnya datang ke dokter, ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit. Tapi jangan lupa kemudian kita juga nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesembuhan. Karena yang membuat kita sembuh kamu dan bukan obatnya. Itu hanya ikhtiar kita, wasilah kita. Yang membuat sembuh bukan dokternya. Yang membuat kita sembuh bukan rumah sakitnya, bukan kliniknya, bukan ini, bukan ini. Tapi yang membuat kita sembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditangani kali dokter yang paling top sekalipun, kalau Allah belum izinkan sembuh, dia mboten sembuh. Ditangani oleh dokter bahkan yang masih calon dokter muda, yang masih koas sekalipun, kalau Allah izinkan untuk sembuh, dia akan sembuh. Makanya kita semuanya nyuwunnya, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa nama lain dari surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Fatihah ini pertama, surat Al-Fatihah ayat yang pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering kita baca, tapi monggo kita semuanya ingin memahami satu persatu. Huruf pertama bi. Itu artinya biasanya kalau Bapak Ibu pirsani di mushaf terjemahan itu Al-Qur'an terjemahan, di situ dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atau yang Maha Pengasih dan Pemurah. Tapi kita ingin bahas satu persatu huruf ba di situ. Ketika kita menyebutkan bismillah, maka di situ kita ingin memohon pertolongan, isti'anah. Kita ingin memohon isti'anah, pertolongan kepada Allah saat kita membaca Al-Quran. Huruf ba-nya adalah permohonan, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nama yang pertama kali disebut di situ adalah Allah. Bismillah. Makanya kalau kita ingin melakukan sesuatu, monggo kita selalu memohon dan minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita lemah nih Ibu Pak. Kita tidak bisa berdaya melakukan apapun itu. Tapi kalau semuanya itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa ringan. Kita datang ke masjid ini kan juga merupakan pertolongan dari Allah. Makanya masjidnya kan namanya Al-Inayah. Pakai ain ya Bu. Masjid Al-Inayah. Inayah itu artinya adalah Allah peduli dengan kita, perhatian dengan kita. Al-Inayah. Jadi Bapak Ibu para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah dalam segala sesuatu. Kita mau sholat, kita mau siam, kita mau hadir pengajian, kita mau membaca Al-Quran, kita mau sedekah, kita mau apapun, mintanya kepada Allah. Bismillah. Kemudian nama yang kedua yang disebutkan di situ adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yang memiliki kasih sayang. Tetapi makna Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang sifatnya luas untuk siapapun. Bapak Ibu, orang yang tidak beriman sekalipun mendapatkan kasih sayang Allah, napa mboten Bu? Mereka tetap mendapatkan harta. Bahkan kalau kita bisa lihat, orang yang paling kaya sedunia itu orang muslim atau non muslim Bu? Pak, orang yang kaya sedunia. Siapa itu orang yang paling kaya Bu? Yang paling kaya, yang sekarang loh, sekarang Bu. Sinten Bu? Sinten? Yang paling kaya. Atau ada yang ngacung mungkin Pak, angkat tangan. Insyaallah. Yang paling kaya itu katanya nggih Bu, menurut survei itu adalah bukan Bill Gates sama Elon Musk.
Elon Musk. Kalau dulu sempat Bill Gates yang punya Microsoft. Kalau ini Elon Musk atau Mas Elon, Bu? Elon Musk. Elon Musk ini yang memiliki Starlink dan lain-lain sebagainya. Itu katanya orang yang paling kaya. Tapi kan tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman. Artinya apa? Allah berikan rahmatnya kepada siapapun. Itu adalah makna Ar-Rahman. Allah berikan kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Allah berikan rahmat kepada siapapun. Artinya dunia itu Allah berikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Yang ahli maksiat, mereka dapat rezeki mboten, Bu? Dapat. Makanya ada yang bertanya mungkin, ya, ini kita rajin sholat kok ujiannya banyak, tapi yang nggak rajin sholat kok nggak dapat ujian. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, bisa jadi ketika kita diuji di dunia, biar nanti ujian di akhirat apa? Ringan, atau bahkan tidak diuji, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang diberikan kontan, berarti nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih yang mana? Pilih sekarang diuji, besok di akhirat ringan, atau pilih sekarang itu mendapatkan nikmat yang banyak tapi besok disiksa Allah? Pilih yang pundi, Bu, Pak? Atau pilihan yang ketiga? Oh, yang ketiga apa niku? Hidupnya di dunia ringan, di akhirat juga ringan. Nah, itu pasti pilihannya itu. Padahal nggak ada pilihan itu loh, Bu. Jadi kita ini semuanya harus yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman. Semuanya, bahkan makhluk-makhluk yang lain selain manusia, hewan-hewan itu semuanya juga merupakan makhluk Allah yang Allah jamin rezekinya. Ya, hewan-hewan yang kita lihat, semuanya itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Allah Ar-Rahman, Allah berikan kepada siapapun. Yang ahli maksiat Allah kasih. Maka dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Entah itu orang yang beriman atau tidak beriman, Allah beri, Bu, Pak. Bahkan orang yang ahli maksiat sekalipun Allah kasih. Tetapi akhirat itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang beriman. Dunia Allah kasih kepada yang beriman, tidak beriman, kepada siapapun. Tapi ingat, Bu, Pak, akhirat itu khusus. Ini istimewa, VIP bagi orang siapa? Orang-orang yang mau beriman kepada Allah saja. Maka monggo kita jaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahim di akhir surat ayat pertama itu juga Allah memiliki kasih sayang atau rahmat. Tapi rahmatnya berbeda dengan rahmat yang Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang sifatnya luas untuk siapapun, Bu, Pak. Tapi kalau Ar-Rahim adalah sifat yang lebih khusus. Ini khusus ini. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah ampuni dosanya. Kita semuanya, Bu, Pak, ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dari rahmat Allah. Kita ingin diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita kuat untuk beribadah. Itu adalah makna dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang sifatnya khusus bagi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Bayangkan, Bu, Allah memiliki 100 rahmat. Lillahi mi'atu, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan dari 100 rahmat itu 1 rahmat untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kasih sayang yang 100 tadi Allah hanya berikan kepada kita 1 saja. Yang dengan 1 rahmat itu seorang ibu bisa sayang kepada putra-putrinya. Bahkan hewan singa sekalipun, Bu, yang buas, yang ganas seperti itu juga punya kasih sayang kepada siapa? Kepada anaknya. Enggak terus kemudian dimakan, diinjak-injak, enggak.
Itu berkat satu rahmat, Bu. Masya Allah. Itu satu rahmat loh, Bu. Bagaimana dengan yang 99 tadi? Kan ada 100. Allah turunkan 1 untuk di bumi ini, di alam semesta ini. Matahari terbit sebesar itu, Bu. Pak, itu adalah satu rahmat Allah yang Allah kasih ke kita semuanya. 99 rahmat yang lain Allah tunda nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Berarti kita lebih butuh rahmat Allah nanti pada hari kiamat, Bu. Hari ini pun kita juga membutuhkan rahmat Allah, tapi ternyata pada hari kiamat nanti yang kita butuhkan lebih banyak. Kalau sekarang kita punya masalah, bisa kita ngadu ke orang lain, bisa kita minta bantuan kepada orang lain. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa saling tolong menolong. Gak ada lagi, Bu, kerja bakti dan sebagainya. Kita hanya bisa minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku makna bismillahirrahmanirrahim. Monggo ketika kita membaca tasmiyah atau basmalah tersebut, kita hadirkan rasa kasih sayang Allah. Kita bisa misalnya takbir Allahu Akbar, kemudian kita bisa mengucapkan Al-Fatihah itu, ini adalah rahmat Allah. Kita rindu, Bu, nanti saat kita sudah pisah ya, roh dengan jasad kita, mungkin kita nanti akan rindu untuk bisa sholat lagi. Kita rindu ingin bisa membaca surat Al-Fatihah lagi, padahal ya ayatnya itu juga, padahal ya dari Nabi sampai sekarang yang kita baca sama, tapi tidak pernah kita merasakan bosan karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua ini dimulai dengan alhamdu, yang artinya adalah segala puji. Dan pujian menggunakan hamdun itu adalah ketika kita memuji Allah disertai dengan dua hal. Yang pertama rasa cinta, dan yang kedua dengan pengagungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan alhamdu itu, mari monggo kita resapi, ini adalah pujian yang disertai dengan pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah. Karena orang muji itu macam-macam, Bu, tipenya. Ada orang muji itu karena takut. Misalnya ada orang yang minta sama yang lain, Mas tolong puji saya, kalau enggak saya pukul. Orang tersebut memuji karena apa? Bukan karena rasa cinta, bukan karena ingin menghormati, tapi karena takut dipukul misalnya. Itu dalam bahasa Arab tidak menggunakan alhamdu, tapi bisa dengan al-madhu atau as-sana. Tapi kalau kita menggunakan alhamdu, maka kata alhamdu itu adalah bukan hanya sekedar kita memuji, tapi kita juga mengagungkan dan mencintai Allah. Kata alhamdulillah, ucapan itu merupakan ucapan yang membuat kita merasa ringan, Bu, Pak. Jadi kan kita pasti nanti akan mendapatkan ujian yang beragam dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang kita ucapkan itu adalah kalimat alhamdulillah, itu membuat kita merasa ringan. Bahkan saat kita sedang sakit pun kita ucapkan alhamdulillah. Kita ingat mungkin ada yang lebih parah lagi penyakitnya daripada kita. Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita lihat mungkin di luar sana masih banyak sekali orang yang diuji oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita perlu banyak bersyukur, Bu, Pak. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sedang konflik, Bu. Yang di Gaza belum selesai. Kemudian di Kamboja, Thailand juga lagi ngapa, Bu? Ramai juga. Kita alhamdulillah bangun tidur nggak terdengar suara duor gitu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bangun tidur masih ada beras, masih ada tahu tempe dan sebagainya. Alhamdulillah kita syukuri. Bayangkan saudara-saudara kita yang hari ini saja untuk mendapatkan sekantong gandum itu sulitnya minta ampun. Kita mungkin beras sampai turah-turah, masih punya stok dan seterusnya. Monggo kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Maka untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur itu, marilah kita lihat kondisi orang yang lebih prihatin dibandingkan dengan kita.
ternyata masih banyak orang yang lebih prihatin. Ternyata masih banyak orang yang lebih sakitnya parah dan seterusnya. Maka kata alhamdulillah itu adalah kalimat yang membuat kita semakin ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Bahkan Nabi SAW bersabda, ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal soleh kita. Maka perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Allah itu Rabb. Allah yang mengatur kita. Maka kalau kita ini menjadi makhluk dan hamba Allah, harus ikut aturan sinten Pak Bu? Allah. Kita ngakunya sebagai makhluk Allah tapi nggak mau ikut aturan Allah. Nah, gimana itu? Padahal kita yakini Allah itu Rabbun, Allah pemilik kita semuanya. Allah yang mengatur kita semuanya, Al-Mudabbir. Allah yang memberi rizki kepada kita itu Rabb. Maka ketika kita ini mengakui Allah sebagai Rabb, kita ikut aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb pemilik semesta alam. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Allah ini yang memiliki segala sesuatunya. Bumi milik Allah, langit milik Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, Allah lah yang memiliki dan merajai, yang menguasai seluruh alam semesta, dari timur ke barat, selatan, utara, semuanya ini milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mungkin 2 ayat dulu ini yang bisa kita bahas, hadirin rahimakumullah. Semoga dengan 2 ayat ini semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Al-Quran yang sering kita baca ini, mari kita juga baca terjemahannya. Alhamdulillah ya, dengan Bapak Ibu berkumpul di Masjid Al-Inayah untuk ngaji, ini merupakan salah satu juga bentuk kita ingin mengkaji Al-Quran. Semoga pahala yang 4 tadi kami sampaikan itu kita dapatkan semuanya. Yang pertama tadi apa Bu? Pahalanya mendapatkan sakinah, rasa tenang. Kemudian yang kedua mendapatkan rahmat atau kasih sayang. Kemudian yang ketiga, malaikat menyaksikan kita semuanya. Dan yang ketiga tadi malaikat menyaksikan. Dan yang keempat adalah Allah menyebut dan memuji kita di hadapan malaikat-malaikatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya, dan semoga juga semua jamaah yang ada di Masjid Al-Inayah dan di Iromejan ini Bu dan sekitarnya, semoga juga sehat walafiat, tambah berkah dan lancar semuanya. Dan juga yang mungkin sedang diuji, Allah berikan jalan keluarnya. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya hajat, kebutuhan, semoga Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz Ferry Septianto LC MH Hafidhahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah sudah siap sarapan dari tim sarapan Masjid Jami Al-Inayah. Tapi sebelum kita sarapan, tadi Bapak Ibu sampun nopo nampi nomor undian nopo dereng? Sampun. Sudah dibagi semua belum Mas Zaki, Mas Ali? Sudah? Oke. Nah niki acak mawon nggih Bapak Ibu, ada door prize dari panitia yang sudah disiapkan. Mungkin Mas Hanif di sini aja, Mas Hanif minta tolong ya. Nanti bantu untuk distribusi yang dapat ya. Terus nyuntulung Bapak Ibu minta tolong untuk nomor nanti bisa, kalau kita sudah selesai nggih, bisa dikembalikan ke Mas Ali dan Mas Zaki. Ya, selesai saya membacakan nomor untuk door prize, okay? Karena nanti kita akan pakai lagi seperti itu.
Nggih, yang pertama nomor sakniki jam pinten Pak Bu? Nomor 7. Jam 7 nomor 7. Ada? Oh di luar. Oh di luar. Di luar Mas Hanif. Minta tolong. Yang ungu dulu. Yang ungu dulu. Oke, terus nah itu ada 7. Kinten-kinten yang kira-kira hadir di sini kira-kira jumlahnya berapa Pak Bu? Yang bisa memprediksi yang hadir berapa itu nomornya 10 ya mboten nek niku. Pinten? Panitia nyatet mboten? Enggak ada. Mas ini tadi nomornya sampai berapa Mas? 144. 144 Bapak Ibu, hanya segitu. Nek lebih dari itu berarti enggak. Kita ambil nomor besar, nomor 83. Ini saya cuma ngarang loh ini. Oh 83. Nggih. Oh Mas Zaki masih bawa itu. Ini Zak. Ini Pak Hilmi 83. Kemudian nomor agak besar di atas 100. 121. Oh ada, nggih, ibunya yang belakang. Ya. Itu. Kita ambil nomor kecil, nomor 2. Ada. Oh, ada. Masih ada. Ya. Masih ada. 2. Itu yang di hijau itu masih ada, Mas. Ada lagi. Kita habiskan. Nah. Kemudian nomor masih sisa 1. Ini besok HUT RI niku ke berapa Bapak Ibu? Pinten? Oh 80. Nah, sing kagungan nomor 8 sinten? 80. Enggak ada. Enggak ada. Oh enggak ada. Kita ganti. Berarti ya 80 dikurangi 40. 40. Ada Bu? Oh ada, itu Mas, ibunya. Ini bapak-bapak baru dapat 1, 2 ya. Saya kasihan kalau nggak bisa adil. Oh masih ada. Di dalam tas hijau masih ada. Itu Mas Zaki masih bawa. Kemudian nomor 28. Ada. Ibu lagi. Oh iya, boleh. Itu, Mas. Ya. Kemudian nomor 99. Nah, ini jumlah Asmaul Husna katanya Ustadz. Oh, ada. Itu ada. Masih itu ada 3, Mas. Ada 3. Ada 3. Pilihkan 1 aja. Ya, monggo terserah yang mana. Ya wis sak-sake. Oh, memang karena nun sewu Bapak Ibu, kita tadi dari takmir kehabisan tas, nggih. Kita kreseki nun sewu nggih. Ya. Kemudian masih ada 2 lagi di situ. Nomor sekarang tanggal 27. 72. Nomornya sinten niku? Wonten. Nggih. Oh, ada. Ya, masih 1 ya, Mas ya? Masih 1. Ya udah nomor 1 sinten? Tekone gasik niki mesti. Niki berarti nomornya apa datang pertama. Ada. Oh, nomor 1 Adik. Masih 1. Oh, ya. Nggih, monggo Bapak Ibu, di depan sudah tersedia sarapan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis dan insya Allah kita sambung di pertemuan bulan depan insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sarapan sudah disediakan, jangan pulang dulu.